Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1031 bayangan Ji Fei dan yang lainnya memandang Oda Miki bersama-sama. Wajah Oda Miki pucat dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Tampaknya ada ketakutan yang datang dari lubuk hatiku. Dia menatap Ji Fei, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Ada apa? Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Ji Fei menasihati sambil tersenyum. Ji Fei, sebaiknya kamu tidak pergi ke negeri Yang. Oda Miki ragu-ragu lama sebelum membujuknya. Mendengar ini, Li Ruoshi dan yang lainnya membeku dan ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Dan mereka jelas sangat gugup. Anzai Rika dan Oda Miki adalah sahabat karib. Sekarang setelah dia diculik, dia pasti sangat cemas. Menghentikannya seperti ini sekarang berarti pasti sangat berbahaya. Aku pasti akan pergi ke negeri Yang. Karena saudaraku dan malaikatku hilang. Sekarang aku akan pergi meskipun itu berarti melewati gunung pedang dan lautan api. Oda Miki menatap Ji Fei yang sangat bertekad. Mengetahui bahwa Ji Fei tidak bisa berubah. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, kamu tidak bisa membunuh Hiroshi Hirakawa. Ji Fei dan yang lainnya tercengang. Terutama Ji Fei. Dia telah membunuh Ping Juan Hao hari ini. Dan itu adalah pembunuhan yang sangat bersih dan langsung. Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak dapat dibunuh? Oda Miki melanjutkan. Menurut legenda, Hiroshi Hirakawa bukanlah satu orang, tetapi dua, atau bahkan tiga. Mendesis, semua orang di tempat kejadian menarik napas dan menatap Oda Miki. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ini menarik. Jika seseorang menikahi Hiroshi Hirakawa, bukankah itu berarti dia menikahi tiga pria? Ji Fei tertawa dan menggoda. Li Ruoshi mengangkat tangannya dan ingin mencekik Ji Fei, menyalahkannya karena berbicara omong kosong, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Oda Miki menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Hiroshi Hirakawa sendiri sudah sangat kuat. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah bayangannya. Bayangannya, ada suara bertanya di dalam rumah. Oda Miki mengangguk. Ya, itu bayangannya. Konon katanya dia saudara kembar. Tapi hanya satu yang bisa mewarisi ilmu bela diri keluarga. Pada akhirnya, Hiroshi Hirakawa yang terpilih, dan yang satunya ditinggalkan. Lalu mengapa itu menjadi bayangan? Ji Fei bertanya. Konon, orang yang terlantar itu diselamatkan oleh seekor rubah, yang memberinya kekuatan besar. Dia tidak hanya menjadi sangat kuat, tetapi juga sangat kejam. Dia kembali ke rumah untuk membalas dendam. Pada akhirnya, keluarganya mencapai kesepakatan dengannya untuk menjadikannya bayangan Hiroshi Hirakawa. Dia mampu membunuh keluarga Hiroshi Hirakawa. Jadi mengapa dia menjadi bayangan? Phoenix bingung. Sebelum Oda Miki sempat menjawab, Ji Fei angkat bicara, aku tahu. Desir, semua orang menatap Ji Fei dengan mata penuh tanya. Ia menunggu hari ketika ia bisa keluar dari balik Hiroshi Hirakawa. Ia ingin menjadi penerus keluarga Hirakawa yang paling mulia. Begitu Ji Fei selesai mengatakan ini, hatinya bahkan merasa beruntung. Jika bukan karena keserakahan dan keegoisan pihak lain, dan jika dia bekerja sama dengan Ping Juan Hao untuk menghadapinya, maka dia pasti sudah mati. Hanya dia pun dipenuhi rasa takut, menakutkan jika tidak mengetahui keberadaan orang lain. Yang lebih menakutkan adalah Anda bahkan tidak tahu orang lain sudah pergi. Yang terpenting adalah saya sudah lama berpraktik di sana. Jika pihak lain mengambil tindakan selama periode ini, saya pasti akan mati.
Namun pihak lain tidak mengambil tindakan apapun. Mengapa demikian? Dia berpikir keras. Tetapi kata-katanya membuat semua orang terbangun dan kemudian terdiam. Oda Miki memecah keheningan. Siapa bayangan ini? Seberapa kuat dia? Tidak ada yang tahu. Ji Fei mengangguk. Dia bisa menebak seberapa kuat pihak lainnya. Lagi pula, seseorang yang bisa terbang bersama dua wanita dan menyakiti Grandmaster Dragon Phantom pasti bukan orang biasa. Ji Fei, jadi aku sarankan kamu untuk tidak pergi ke negara yang itu benar-benar sangat berbahaya. Kekuatan lawan mungkin telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Oda Miki terus membujuk dengan sungguh-sungguh. Ji Fei terus menggelengkan kepalanya. Betapapun kuatnya lawan, aku akan selalu menginjak-injaknya di bawah kakiku. Sambil berbicara, dia sudah berdiri, dengan ekspresi percaya diri yang kuat di wajahnya. Oda Miki hendak memberikan nasihatnya, tetapi Ji Fei melambaikan tangannya dan berkata, "Phoenix, ambilkan aku tiket pesawat. Aku akan menemani Ji Fei kembali ke negeri yang..." Oda Miki langsung berkata, "Ji Fei tidak keberatan. Akan lebih baik jika ada Oda Miki. Lagi pula, dia sudah akrab dengan negara yang... Kami sedang bersiap untuk bergegas ke negara bagian yang..." Saat ini di hotel, Hirakawa Yu, berpakaian hitam, adalah replika Hirakawa Hiroshi. Dia menatap kedua wanita yang berbaring di sofa dengan pandangan meremehkan dan mengejek. Mereka jelas-jelas wanita dari negara yang, tetapi mereka sebenarnya menyukai pria dari negara Long. Itu benar-benar memalukan. Dia ingin menghukum kedua wanita itu dengan keras. Tetapi targetnya adalah Kawashima Keiko. Karena ketika Hiroshi Hirakawa jatuh cinta pada Kawashima Keiko hari itu, dia juga jatuh cinta padanya. Adapun Ansi Rika, dia adalah seseorang yang dia curi untuk memuaskan keinginannya sendiri. Didi, pada saat ini, ponsel Ping Chuang Xiong tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah kakak Long yang menelepon. Dia mengerutkan kening 2 kali dan menjawab panggilan itu dengan sedikit tidak senang. "Ada apa?" "Selamat kepada Tuan Hirakawa Yu karena telah menjadi pewaris tunggal keluarga Hirakawa." Saudara Long mengucapkan selamat dari ujung sana. "Oh," Ping Chuan Xiong mencibir. "Apa yang perlu diberi selamat, jika aku ingin menjadi yang pertama? Bukankah itu hanya masalah beberapa menit?" Ya, Tuan Hirakawa Yu adalah pria yang benar-benar kuat. Kami semua sangat mengagumi dan menghormatinya." Berhenti bicara omong kosong, Hiroshi Hirakawa sudah meninggal. Sekarang kerjasama kalian sudah berakhir. Tidak ada kontak lagi di antara kita. Jangan tutup teleponnya. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata saudara Long dengan cemas. "Kau ingin menggunakan aku untuk membunuh Ji Fei? Ini tidak mungkin." Hirakawa Yu menolak secara langsung. "Baru saja ada yang menelepon Ji Fei dan memberitahu dia bahwa saya ingin menyelamatkan Kawashima Jizi dan Ansi Lixiang ke Yangguo. Kamu membunuh seseorang dengan pisau pinjaman." Ping Chuan Xiong berkata sambil menggertakkan gigi. Saudara Long tertawa di ujung sana dan berkata, "Bukan begitu. Aku juga sudah menyiapkan 2 tas hadiah besar untukmu." "Paket hadiah apa?" Ping Chuan Xiong jelas-jelas sangat marah dengan perilaku Long Ge. Bawahan Ji Fei, Teng, dan Putri An Lao, Angel, keduanya berada di bawah kendaliku di negara yang... Aku akan menyerahkan mereka kepadamu saat waktunya tiba. Kau dapat memperlakukan para pria sesuai keinginanmu, dan para wanita. Saudara Long berhenti sejenak. "Ada apa denganku?" Ping Chuan Xiong bertanya. "Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya." Haha, setelah saudara Long selesai berbicara,
Dia tertawa terbahak-bahak. Namun itu adalah senyuman yang dimengerti semua pria. Mendengus, aku tidak tertarik pada wanita dari negeri naga. Jangan khawatir, Angel adalah istri nasional Dragon Country. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi memilikinya. Kakinya yang panjang jauh lebih seksi daripada Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Dia akan membuatmu menikmatinya dan membuatmu terkenal. Aku pasti akan membunuhmu. Wah, Ping Chuan Xiong sangat marah atas perlakuan Long Ge padanya dan langsung menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, saudara Long mendengarkan bunyi bip. Wajahnya tenang. Dia perlahan mengangkat telepon lagi dan menghubungi Go King Zong. Bab 1032 Keluarga Ping Chuan. Saat ini, Go King Zong ditahan di sebuah ruangan kecil yang gelap di kantor polisi. Ada lampu dan kamera pengawas di sekelilingnya. Dia duduk di tanah, di borgol, dengan ekspresi serius dan bahkan marah. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi jika dia melarikan diri sekarang, dia akan menjadi penjahat sejati. Dia tidak ingin melakukan hal itu, jadi dia tetap di sini saja dengan jujur. Tiba-tiba punggung tangannya bergetar. Sebuah serpihan kecil muncul di punggung tangannya, lalu sebuah suara masuk ke telinganya. Go King Zong, dengarkan saja aku dan jangan menjawab. Go King Zong menatap lampu dan kamera pengintai dan tetap diam. Ji Fei telah membunuh Ping Chuan Hao. Aku telah mengaktifkan musuh yang lebih kuat untuk membunuh Ji Fei. Pada saat yang sama, aku telah mengatur seseorang untuk menculik cucu perempuan An Lao, An Kier. Sekarang jika dia pergi ke negara yang untuk menyelamatkan orang, dia pasti akan mati. Asalkan kau tetap di kantor polisi dan tidak membuat masalah lagi, Ji Fei akan mati dan aku akan bisa menyelamatkanmu dengan mudah. Jika mereka menanyakan sesuatu kepadamu selama waktu ini, katakan saja kamu tidak tahu. Setelah memberi Go King Zong beberapa instruksi, saudara Long menutup telepon. Go King Zong awalnya sangat tertekan di sini, tetapi dia benar-benar bahagia ketika mendengar kata-kata ini. Ada kilatan kebanggaan di matanya dan kegembiraan di matanya. Dia mengepalkan tangannya. Ji Fei, kau pasti akan mati dengan menyedihkan. Di sisi lain, Ji Fei dan Oda Miki telah terbang ke negara yang semalam. Ji Fei juga menduga bahwa Kawashima Jiko dan Anzai Rika berada di Longguo, tetapi dia tidak mencari mereka. Dia khawatir akan membuat musuh waspada dan membahayakan Angel dan Teng. Teng dan Angel menghilang di tempat yang sama, di dalam pusat perbelanjaan Xijing di Xijing. Ji Fei menyimpulkan bahwa Teng mencoba melindungi Angel, tetapi gagal dan keduanya menghilang. Sebagai saudara Ji Fei, Teng tidak mungkin tidak tahu bahwa Angel menyukainya, jadi tentu saja dia akan melindungi Angel karena cintanya padanya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pihak lain akan menyerang mereka berdua secara bersamaan. Ji Fei, kali ini kita datang ke negeri Yang. Ini kesempatan langka bagi kita untuk bersama. Bisakah kamu membantuku? Oda Miki tiba-tiba menatap Ji Fei dan bertanya. Ada apa? Ji Fei mengumpulkan pikirannya dan bertanya. Bantu aku menjadi seorang wanita. Oda Miki mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Namun, wajahnya sudah merah. Ji Fei, dia melotot tajam ke arah Oda Miki. Mata Oda Miki yang berbentuk almond terangkat. Apa aku serius? Aku hanya ingin melahirkan seorang anak untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun saat waktunya tiba. Aku akan mengurusnya. Saya hanya ingin mengurus satu hal sekarang. Ji Fei menatap Oda Miki dan tiba-tiba berkata. Ada apa? Oda Miki menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Berpikir bahwa Ji Fei akan setuju. Aku hanya ingin mencekikmu sampai mati sekarang. Fiu,
Oda Miki hanya tertawa dan menjulurkan leher jenjangnya ke arah Ji-Fei, seolah berkata, "Kemarilah dan cekik aku." Ji-Fei terdiam dan akhirnya menutup matanya dan mengabaikannya. Miki Oda merasa sedikit kecewa, tetapi wajahnya masih penuh senyum bahagia. Dia tahu bahwa Ji-Fei benar-benar menganggapnya sebagai seorang teman tanpa keinginan apapun. Karena penerbangannya malam, Ji-Fei memejamkan mata dan mulai beristirahat, sambil memikirkan cara menemukan kedua orang itu. Oda Miki bersandar di lengan Ji-Fei seperti anak kucing yang sedang tidur. Ji-Fei tidak mendorongnya. Dia tahu bahwa ini juga seorang wanita yang penuh gairah, dan seseorang yang bersedia mengorbankan hidupnya untuknya. Saudara Long berdiri di atap hotel saat ini. Dia perlahan mengambil ponsel di tangannya, menekan tombol panggil, dan panggilan itu segera tersambung. Ji-Fei sudah bergegas ke negara Yang. Segera sebarkan berita bahwa Ji-Fei telah membunuh Ping Chuan Hao dan jadikan Ji-Fei tamu terhormat negara Yang. Wah, tutup teleponnya. Haha, Saudara Long tidak dapat menahan tawanya. Ji-Fei, tunggu saja saat yang menyenangkan tiba. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengecewakan Long Aotian. Ponsel di tangan Saudara Long telah hancur berkeping-keping dan melayang di udara. Dialah yang mengendalikan segalanya di balik layar. Pada saat ini, di rumah Yang Guo Ping Chuan, meskipun sudah larut malam, seluruh rumah dipenuhi lampu dan orang-orang terus datang dan pergi. Beberapa waktu yang lalu, mereka mendengar bahwa Hiroshi Hirakawa terbunuh. Kota Ningjiang langsung dihubungi melalui kedutaan, dan akhirnya jasad Ping Chuan Hao ditemukan di pulau tersebut. Meskipun keluarga Ping Chuan sangat marah, mereka tidak berdaya karena Ping Chuan Hao dan Ji-Fei secara terbuka bersaing satu sama lain. Dan itu adalah pertaruhan hidup dan mati seperti yang dikatakan Ping Chuan Hao, dan ada bukti video. Di ruang pertemuan keluarga, sebagai kepala keluarga, Hirakawa No duduk di posisi tengah, dikelilingi oleh para kepala keluarga yang mengenakan seragam samurai. Meskipun semua orang saat ini duduk di sana dengan tenang, hal itu membuat orang merasa tak terduga, seolah-olah itu adalah lautan, dengan kekuatan tak berujung tersembunyi di dalamnya. Apa pendapatmu tentang kematian Hiroshi Hirakawa? Ping Kawano memandang semua orang dan bertanya. Pembalasan dendam? Semua orang berteriak serempak. Ping Kawano mengangguk, balas dendam tidak bisa dihindari. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Suasana menjadi sunyi. Suasananya tenang, karena semua orang di sini adalah keturunan langsung dari keluarga Ping Chuan, dan mereka semua tahu bahwa ada bayangan Ping Chuan Xiong di belakang Ping Chuan Hao. Dengan perlindungan Ping Chuan Xiong, belum lagi satu Ji-Fei, bahkan dua Ji-Fei tidak dapat membunuh Ping Chuan Hao. Sekarang Hiroshi Hirakawa sudah meninggal, hanya ada satu alasan. Yu Hirakawa ingin Hiroshi Hirakawa mati. Bukankah itu berarti dia ingin menjadi pewaris masa depan keluarga Ping Chuan? Semua orang bisa melihat hal seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara, pandangan Hirakawano tertuju pada prajurit dengan rambut dan janggut putih di sebelah kirinya. Tuan Yamazaki Ai, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Yamazaki Ai adalah petarung terbaik dalam keluarga Hirakawa. Tidak ada yang tahu seberapa hebat kemampuan bela dirinya karena semua orang yang pernah bertarung dengannya telah tewas. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang duduk di ruang konferensi ini yang tidak takut padanya. Dia tidak pernah datang ke pertemuan biasa pada hari kerja, tetapi diundang hari ini karena pertemuan itu penting. Yamazaki Ai mengangkat alis putih panjangnya 2 kali.
lalu membuka matanya, itu sudah jadi kesepakatan. Kenapa repot-repot? Setelah berkata demikian, dia kembali memejamkan matanya, dan ruang rapat kembali sunyi. Semua orang berhenti berbicara dan menundukkan kepala. Setelah ekspresi Hirakawa berubah drastis beberapa kali, dia perlahan-lahan kembali tenang. Menurut saran Tuan Yamazaki Ai, Hirakawa Yu akan menjadi pewaris keluarga Hirakawa kita. Hai, semua orang berdiri dan berkata pada saat yang sama. Ping Kawano melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia duduk. Dia mengeluarkan ponselnya dan perlahan memutar nomor Ping Kawano. Telepon berdering sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Di sisi lain, Hirakawa Yu hendak menyerang Kawashima Keiko dan Anzai Rika. Dia mendengar telepon berdering tetapi mengabaikannya. Namun tak lama kemudian suara kedua datang. Hirakawa Yu tidak menunjukkan kekesalan di wajahnya. Turun dari Anzai Rika dan berjalan menuju telepon. Bersambung.